Om, haleluya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya hanya minta untuk sidang di tempat ini, marilah duduk manis kita dengar firman Tuhan. Sekali lagi, di sini tidak memakai melihat dengan HP, semua dengan firman Tuhan. Jadi kalau ada HP, tolong disingkirkan dulu semua. Nanti HP-nya baru dipakai sesudah selesai ibadah. Agak aneh ya, ya inilah. Karena Tuhan taruh di dalam hati saya, supaya anak-anak kita semua, tidak ada satupun yang tidak diberkati. Pasang telinga baik-baik, dengar apa yang Tuhan katakan. Supaya kita sadar, terbuka pikiran hati. Supaya kita bisa terus jalan di dalam jalan Tuhan. Tetapi kalau pikiran kita masih ditutupi, diselubungi, diselimuti, pikiran kita hanya pikiran duniawi. Pikiran kita hanya pikiran-pikiran yang jahat. Tapi kita anak-anak Tuhan di tempat ini, saya berdoa. Tadi saudara Andre mengatakan, waktu dia sebelum memimpin pujian dia berdoa, Tuhan tolong jadikan jemaat ini bukan jemaat mingguan, tapi jemaat yang sungguh-sungguh militan, jemaat yang sudah diperbarui, bukan jemaat-jemaat fasik. Kalau Bapak Ibu kami semua yang ada hanya sebagai jemaat mingguan, kita akan dibuang, tidak akan dipakai sama Tuhan. Dan iblis akan menangkap kepada kita. Kalau kita sebagai jemaat-jemaat duniawi, hanya Kristen-Kristen duniawi, Tuhan katakan aku akan muntahkan engkau. Nah biar pagi hari ini, saya yang dipercayakan jadi gembala di tempat ini, sangat-sangat terbeban hati. Untuk anak-anak saya yang Tuhan percayakan digembalakan. Saya tidak terbeban di luar, tetapi yang terbeban saya ada di sini. Seperti Raja Daud 2-3 ekor. Dia beban betul-betul. Nah itulah Bapa. Bapa yang benar. Dia memberikan nyawanya kepada anaknya. Dia pertaruhkan hidupnya kepada anaknya. Tapi kalau Bapa upahan, dia biarkan semua. Dan biar pagi hari ini kita sama-sama akan mendengar kebenaran firman. Saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membuka dari Efesus 5 ayatnya yang ke-13. Efesus 5 ayatnya yang ke-13. Ingat firman Tuhan ini bukan pukul sini, pukul sana. Tapi firman Tuhan ini dari lubuk hati yang terdalam. Karena si orang bapa ingin supaya semua anak-anaknya diberkati. Sambil saya menunggu, semua sudah siap. Efesus 5. Ayatnya yang ke-13 sudah dapat ya. Perikop di atas hidup sebagai anak-anak terang. Katakan di sebelah kiri kanan kita, kita ini adalah anak-anak terang. Katakan di sebelah kiri kanan, kita ini adalah anak-anak terang. Apa yang engkau katakan terjadi di dalam hidupmu. Tapi kalau kalian bilang saya ini anak gelap, jadilah gelap. Hidup sebagai anak-anak terang. 13. Tetapi segala sesuatu sudah ditelanjangi oleh terang itu. Menjadi nampak sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu.
Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berbicara dari atas mimbar dengan muka betul-betul keren, tegas, karena saya ingin firman Tuhan ini bukan mengenakan telinga. Saya ingin supaya firman Tuhan ini bisa menjadi berkat. Dan saat ini kita melihat ada seorang tokoh di dalam Alkitab, yaitu seorang hamba Tuhan yang telah dirubah sama Tuhan. Dia dulu namanya Saulus, tetapi akhirnya dirubah, dia menjadi Paulus. Dia dalam pelayanan, dia diizinkan, di situ dimasukkan di dalam penjara. Nah, kita melihat namanya Paulus yang sudah dirubah ini di dalam pelayanan. Dia bersama dengan teman-temannya, ditulis di situ dengan Silas. Mereka melayani. Mereka ditangkap, mereka dimasukkan di dalam penjara. Tapi ini seorang hamba yang begitu luar biasa. Di dalam penjara, dia masih tetap ingat jemaatnya. Di dalam penjara dia masih tetap ingat sidang yang dipercayakan. Untuk apa? Menasihati, mengingatkan. Agar supaya jemaat-jemaat yang ada di Efesus ini, kalian sudah menerima Yesus, kalian harus menjadi orang-orang terang. Karena dulu kamu diambil dari kegelapan dan dipindahkan di dalam terang. Dan kalian ini sekarang harus jadi terang. Yang saya mau merenungkan dengan begitu luar biasa, namanya Paulus ini. Perlu kita teladani. Seperti Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan contoh, memberikan teladan. Dan kita perlu sekali duduk ke depan. Kosong depan. Itu kosong. Ya. Kamu akan terima urapan Tuhan. Ya. Disitulah perhatian yang luar biasa. Jadi kita yang jadi hamba Tuhan, kita yang sudah jadi terang, atau kita mungkin menjadi orang tua, atau kita yang menjadi pemimpin, berusaha untuk menjadi terang, memperhatikan anak-anaknya. Dan disinilah kita melihat Paulus yang begitu luar biasa, dia memperhatikan anaknya. Sehingga di dalam penjara begitu sengsara hidupnya. Dikatakan dipasung, tangan di rantai. Hidup tidak bisa bergoyang kiri kanan. Sebenarnya dia hanya bisa bersungut saja. Tetapi dia bisa bersuka cita. Dia bisa memuji, memuliakan Tuhan. Itu kan aneh. Tapi karena apa dia bisa seperti itu? Karena ada Tuhan dalam hidupnya. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dunia tidak bisa berikan, tetapi Tuhan yang berikan. Dia tuliskan ini. Dan dia katakan kepada jemaat di Efesus. Keluarkan 13. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua nampak adalah terang. Jadi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi. Saat ini firman Tuhan yang kita mendengar menelanjangi semua kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan firman itu pedang bermata dua. Dia akan membuka semua kebobrokan kita. Menelanjangi kita. Bahkan saya yang menyampaikan firman Tuhan juga. Kalau saya hidup dalam kegelapan, firman itu akan menelanjangi saya juga.
Jadi tidak gampang kita bisa sampaikan firman. Bagus, pintar, bagus semua bahasa-bahasa kita kendalikan. Tetapi kalau kita tidak bisa menerangi hidup ini, kita menjadi batu sandungan. Disinilah kita melihat, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu, firman itu telah menerangi menjadi nampak di dalam kehidupan kita. Menjadi contoh, sebab semua yang nampak adalah terang. Kita harus menjadi terang, menjadi contoh. Seperti Tuhan Yesus katakan, hendaklah aku sempurna seperti mana aku sempurna. Dan kita juga harus berusaha untuk menjadi terang. Supaya terang itu nampak di dalam kehidupan kita, sehingga orang bisa melihat kepada kita itu terang itu ada. Yesus itu ada. Bagaimana kita kalau bisa menjadi pelayan Tuhan? Bagaimana kita kalau bisa menyampaikan firman Tuhan? Bagaimana kita kalau bisa menginjili orang? Kalau kita sendiri tidak menjadi terang, nampak terang itu tidak ada di dalam hidup kita. Terang itu bukan hanya sekedar kita bantu orang, itu bagus. Terang itu bukan hanya sekedar kita membuat yang baik, itu bagus semua. Maka itu Tuhan tuntut kepada kita dalam segala segi hidup. Supaya hidup kita ini nampak menjadi terang. Inilah yang Rasul Paulus menasihati kita. Kalau sampai hari-hari ini, hari yang penuh dengan kesulitan, penuh kesusahan, bahkan firman Tuhan bilang, ketahuilah, hari-hari ini begitu banyak orang jahat karena kering dalam hidupnya. Kita tidak bisa jadi contoh dan terang, kita habis. Ingat, kalau kita sudah habis, kita sudah jatuh, untuk bangkit itu susah. Karena apa? Iblis sudah ikat kepada kita. Maka itu pagi hari ini saya meneruskan apa yang Tuhan mau berbicara. Ingat, firman ini tidak untuk siapa-siapa. Firman ini untuk saya. Beberapa minggu yang lalu saya sampaikan kepada jemaat, hendaklah kamu jangan khawatir tentang apapun. Kita harus berdoa, memohon kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Saudara Alek menyampaikan, hidup kita ini harus siap dibentuk. Semua sudah disampaikan. Tapi mari, itu firman itu sana dan firman itu sini. Dan saat ini kita melihat apa yang dikatakan Rasul Paulus di dalam ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Sekali lagi, bangunlah hai kamu yang tidur. Ini yang berbicara di sini bukan tidur di dalam ibadah, karena banyak jemaat Tuhan sedang firman Tuhan dia tidur. Minggu lalu saudara Andre katakan, ini dua anak-anak ini bagus-bagus semua. Om, bagaimana kalau sedang ibadah mereka tidur, saya syuting om? Boleh. Ya jangan, saya bilang. Kalau bisa kamu ngomong, tak syuting aja supaya dilihati di semua. Nah, lihat dia sudah mulai berdiri. Luar biasa. Ya. Yang sedang tidur, tetapi yang kita berbicara di sini bukan tidur sedang ibadah. Tidak. Rohaninya sedang tidur, itu yang paling bahaya. Maka itu Tuhan katakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Bapak Ibu, jangan dipikir kita ini hebat.
rohani kita ini top, kita ini sudah orang hebat. Tidak. Iblis itu dia kejar, bukan dia kejar yang dibawa. Ingat pada waktu tsunami di Aceh, yang dia kejar bukan yang dibawa. Pohon kelapa itu diterpang hantam. Naik itu ombak sampai hantam pohon kelapa. Jadi ingat baik, iblis ini dia bukan serang yang bawa. Jangan kau berpikir aku kuat, aku aman. Tidak. Yang dia serang itu ada di atas. Maka itu kita yang ada di atas, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita jadi empok-empoknya iblis. Maka itu Tuhan katakan berjaga-jagalah. Berhati-hati jaga hati ini. Kadang kita tidak sadar, kita berpikir kita ini sudah kuat. Kita sudah punya. Dan sekarang semua kita ini orang hebat. No. Tidak ada di sini orang kuat. Dah ada sini orang hebat. Yang hebat itu hanya Tuhan. Justru membuat kelengahan itu, membuat kita itu seperti sombong seperti itu. Iblis masuk, pok, jatuh. Jatuh. Hati-hati. Saya pernah beberapa waktu yang lalu saya berkata dengan seseorang, hati-hati, jaga hati. Karena saya berbicara bukan dari mulut saya, dari ini. Maka itu dikatakan, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, yang rohaninya sedang tidur. Kadang orang itu tidak kuat tahan berkat sampai dia tidur rohaninya. Jadi kalau sampai Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan mengiringi Tuhan sekian lama, belum Tuhan bawakan kepada kita untuk naik ke atas, jangan kita putus asa, jangan kita kecewa. Sebab kadang itu berkat itu juga membahayakan kita untuk jatuh. Ada orang kadang dia tidak tahan pegang itu. Dia jatuh, dia tidur. Hati-hati. Tapi juga ada yang saat ini juga belum diangkat. Belum dipercayakan Tuhan lebih besar. Bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan masih mengizinkan kita seperti berjana tanah liat. Sedang dibentuk terus karakter kita. Watak-watak kita. Sifat-sifat kita lagi dibentuk dalam kekurangan. Saya tadi malam, kurang lebih hampir jam 11 malam. Karena beberapa saat ini, orang yang di sekelilingi saya, orang yang berontak, orang yang berselisih, orang yang punya kepahitan, mereka sekarang dalam menghadapi pandemi. Mereka sekarang dalam keadaan susah. Jadi betul-betul dalam keadaan susah. Pada waktu dia dalam keadaan susah, saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong ini Tuhan. Ini lagi susah Tuhan. Aku daman tolong lihat susahnya ini. Tentu saya sebagai hamba Tuhan. Saya sebagai orang yang sudah dipilih. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jam 2 malam Tuhan bangunkan saya. Tuhan hanya tahu, kasih firman. Engkau lihat, Musa itu pilihanku. Harun dan Maryam marah kepada Musa karena pada waktu itu Musa mengambil istri yang mungkin mereka katakan tidak cocok. Mereka mulai mengatai-ngatai kepada Musa. Sehingga Allah izinkan
Dan Allah katakan kepada Maryam dan Harun, kenapa kamu harus mengata-ngatain orang pilihanku? Dan Tuhan izinkan kusta itu ada. Bangsa Israel mulai adakan pemberontakan, padahal Musa sudah berusaha mengeluarkan mereka dari kegelapan bawa ke dalam terang. Di dalam perjalanan mereka mulai keluar, mereka mulai berontak, bersungut-sungut. Yang berontak, bersungut-sungut itu bukan orang-orang biasa. 250 orang pemimpin-pemimpin, berarti mereka pemimpin-pemimpin di dalam mengiringi ini. Bahkan juga ada yang nama Korah, Datan dan Abiram. Berontak. Dan Tuhan katakan, aku bumi hanguskan mereka. Aku buka itu tanah. Aku kubur mereka semua. Engkau melihat Daud yang sudah diurapi. Sehingga akan ada di dalam Mazmur 89 ayat 24. Mereka berontak, mereka melawan. Tuhan bilang aku akan hancurkan mereka. Inilah orang-orang ini. Aduh, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong. 25 tahun saya melayani. Saya melihat itu semua pemberontakan yang ada. Dan Tuhan bilang, engkau cari orang ini, kau tidak ketemu, saya tidak ketemu lagi. Dan inilah di antara ada satu yang susah. Nangis saya. Tuhan tolong. Gimana? Bereskan, Tuhan bilang. Panggil. Saya pagi saya telepon, saya panggil. Saya bilang sudah 3 kali saya panggil kamu, beberapa bulan yang lalu di rumah sakit. Kedua, 4 bulan yang lalu saya sudah panggil, karena Tuhan kasih tahu panggil. Dan hari ini saya panggil kamu. Kalau kamu mau, kamu datang. Tapi kalau kamu tidak mau, ya sudah. Yang penting kalau kau tahu orang itu salah, kau tegur dia. Dia tidak mau, ya sudah. Panggil. Tapi panggil ao. Singkat cerita, kemarin saya pergi giginya lagi tidak enak. Karena saya berpikir besok saya mau berangkat. Saya pikir mau cabut ini gigi. Pada waktu sedang mau cabut, tiba-tiba dokter katakan jangan, saya kasih obat saja. Puji Tuhan. Tiba-tiba telepon masuk. Yang telepon masuk mamanya sendiri. Berbicara sama saya. Saya nangis. Saya bilang suruh anakmu datang ketemu saya. Dan saya berbicara. Karena apa? Orang yang bisa dibicarakan kalau dia sudah ada di dalam posisi ke bawah. Kalau posisi ada di atas kita omong, marah dia. Karena dia berpikir dia kuat. Tapi saya berbicara dan saya mulai menasihati. Hanya cucurkan air mata. Mulai saya ceritakan semua A sampai Z. Dan sesudah itu, saya panggil istri saya. Supaya cocokkan hati. Saya panggil anak saya 2. Ayo duduk di sini, kita berdoa. Karena di dalam Yakobus 5, ayat ke-16 tolong dikeluarkan. Yakobus 5 ayat 16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu. Orang itu ada perselisihan satu sama lain karena apa? Karena ada dosa. Jangan dihapuskan, biarkan saja. Karena ada dosa. Maka itu kita itu harus saling mengaku dosamu. Dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Orang yang mau mengaku.
dosanya susah. Dagingnya itu masih kuat. Kesombongannya masih ada. Bahwa saya ini orang hebat, saya ini benar. Tapi pada waktu saya berbicara gitu, masih ada sedikit ngeyel. Dan saya katakan, ingat, saya sudah panggil kamu pertama kali. Kamu tidak salah, yang salah orang tuamu. Kamu tidak salah, kamu orang baik. Tapi saya sudah panggilkan kepada kamu, kerja sebab kamu ini penerus. Tapi kadang manusia untuk mengaku dosanya susah. Mau mengaku ini salah aja susah. Tapi saya katakan, ingat, pada waktu engkau nanti susah, pada waktu engkau dalam keadaan terpuruk, pada waktu engkau dalam keadaan tidak bisa berbuat apa-apa, atau mungkin pada waktu engkau sedang diborgol, kau ingat saya sudah mengatakan ini. Waktu saya omong begini dia sadar. Baru dia mulai berbicara. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah manusia. Jadi kadang manusia itu untuk dibicarakan. Kita kepingin supaya kamu sembuh, supaya kamu dipulihkan, kamu mau diapakan segala semua, kita kepingin. Tetapi untuk saling mengaku dosanya kan tidak mau. Saling mengaku kesalahannya tidak mau. Rohnya supaya dipersatukan itu tidak mau. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ingat ya, kumpul orang jahat jadi jahat. Kumpul orang bajingan jadi bajingan. Kumpul orang yang caupu jadi caupu. Kumpul orang yang keberkatan, kalian akan ikut jadi keberkatan. Kumpul orang yang diurapi, kalian akan menjadi orang yang diurapi. Tinggal melihat kumpulan kita. Jadi saya katakan, ya sudah, saya suruh istri saya doa, saya suruh anak saya doa semua, dan saya tutup, saya nangis, saya peluk. Karena apa? Karena saya melihat orang yang salah itu membuat hidup seperti ini. Mereka orang kokoh, mereka orang kuat. Tapi Tuhan sanggup untuk beginikan mereka. Nah biar pagi hari ini, apa yang Tuhan pesankan kepada kita jadi anak-anak Tuhan, Tuhan pesankan. Itulah sebabnya di dalam ayat 14 dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya di atas kamu. Untuk mau membangun itu berat sekali. Untuk mau membangkitkan kembali itu berat sekali. Karena apa? Kita ini diikat oleh kuasa-kuasa kegelapan. Jadi saya pesan anak-anak saya yang ada di sini, mohon maaf. Kalian datang di sini senantiasa saya berkata, bukan kalian orang-orang yang sudah di-have dari luar. Ini kalian datang ini, itu Tuhan kirimkan dalam keadaan kegelapan, dalam lumpur. Kalian mulai dipulihkan, mulai diangkat perlahan-lahan. Saya senantiasa berkata, kalau kalian datang dalam posisi top, saya tidak akan berbicara, tapi kalian ini ada dari bawah. Yang sekarang Tuhan bawa. Naik. Jangan minta terlalu cepat. Jangan minta juga terlalu lambat. Maka itu dikatakan firman Tuhan, aku tidak minta juga kaya, tidak juga minta miskin. Biasa-biasa saja.
Sebab banyak firman Tuhan mengatakan orang-orang yang diizinkan seperti ini. Banyak dalam pelayanan saya melihat seperti ini. Saya takut. Karena si orang Bapa. Dan juga dikatakan di dalam ayatnya yang ke-15. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kadang kita tidak merasa hidup kita itu jadi bebal. Orang bebal itu adalah orang yang tidak bisa menerima nasihat orang. Pak, saya tidak bebal. Saya baik. Saya begini Pak, saya begini Pak. Tetapi kalau kita sendiri tidak bisa menerima nasihat orang. Nasihat ini kan untuk demi kebaikan. Maka itu Tuhan katakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal. Bapak Ibu, jam 5 pagi saya sudah duduk di sini. Dan saya pakai meja ini. Saya berdoa. Saya pakai meja ini untuk Alkitab. Karena perjamuan kudus masih di pastori. Saya duduk. Saya berdoa. Jam 5, setengah 5 saya sudah bangun. Saya sudah siap-siapkan. Saya telepon anak saya. Andre, Papa sudah ada di gereja. Kamu belum? Oh ya Pak, saya mandi. Tunggu lagi setengah 5. Andre, Papa sudah ada di sini. Kamu belum datang? Ya. Oh ya Pak, ini saya mandi. Setengah 5, saya omong. Engkau jadi orang hamba Tuhan. Jadilah contoh, jadi teladan. Jangan jadi orang bebal. Diomongi. Dia udah siap, dia sudah bangun. Sebentar itu dia masuk. Kurang 25 menit dia masuk. Saya bilang, Tuhan, anak saya Cik Api begini tak omongi bebal. Ya tapi ini kan teguran untuk menjaga. Jangan kita jadi bebal. Tapi mungkin Bapak Ibu berkata, Pak, gimana anakmu Kesia? Bagaimana istrimu? Ya. Tapi sesudah itu Andre masuk, selesai semua. Saya tidak berbicara dengan istri saya. Sian jadi lo contoh lo, Sian tidak. Tetapi biasanya ibu gembala kalau datang pasti ada mundur 20 menit, 15 menit, 10 menit. Tapi sebelumnya ibu gembala tadi sudah ada, betul ya? Ada yang datang, ibu gembala sudah cantik ya. Berdiri. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tetapi saya sebagai orang tua, saya sebagai gembala, saya harus ingatkan. Jangan kita jadi orang yang bebal, yang tidak bisa diomongi. Pada zaman bangsa Israel, 2 juta orang. Itu banyak umat Tuhan, bangsa Israel yang bebal. Tidak bisa diomongi. Tidak bisa dinasihati. Sehingga mereka mati di padang gurun. Jadi resiko orang yang bebal, dia akan mati di padang gurun. Resiko orang yang bebal, dia akan dibukakan tanah, dikuburkan hidup-hidup. Resiko orang yang bebal, dia akan menjadi kusta putih. Maka itu Tuhan katakan, jadikanlah kita orang arif. Arif itu adalah orang yang bijaksana, orang yang mau mendengar-dengar, beri pasan nasihat dan lain-lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak gampang loh si orang gembala. Tidak gampang loh si orang gembala.
Kalau bukan panggilan Tuhan, belayu. Dah gampang loh orang gembala. Maka itu minta kepada Tuhan, biar kasih daripadamu ada sama saya, supaya saya mampu. Barusan doa malam, Tuhan taruhkan hati saya untuk Ibu Foni Puspita atau Cifo. Dia berdoa, Tuhan tolong. Doa syafaat, kuatkan Pak Herman dalam menghadapi tantangan. Saya bilang waktu dia ngomong itu, perang rasanya saya. Karena pada waktu itu saya menghadapi tantangan banyak. Kuatkan. Gak gampang. Saya coba keluarkan sedikit satu kesaksian ini. Pada satu saat beberapa waktu yang lalu, saya membawa seseorang untuk pergi ketemu dengan si orang hamba Tuhan. Pada waktu pergi ketemu hamba Tuhan ini juga punya pergumulan segala semua. Dan pada waktu saya datang dia bilang, puji Tuhan, xie Chang Musi, nilai Jepen, saya senang, saya punya pergumulan. Singkat cerita kami berbicara, kami mulai bertawar menawar dan lain-lain. Xie Tuhan tolong saya. Dan pada waktu itu dia berbicara, dia nangis. Kenapa? Dia bilang, Pak Herman, saya dah kuat menghadapi ini. Ya, saya menghadapi tekanan-tekanannya begitu luar biasa. Tapi saya tahu itu adalah Tuhan izinkan untuk membawa saya naik lagi. Tetapi saya minta kekuatan. Dan pada waktu itu Chang Musi, coba lihat, Chang Musi itu karena saya marga Chang, Musi itu hamba Tuhan. Coba lihat, gereja kami ini lantai 2. Mau naik ke atas ini ada mangga banyak. Ini jemaat mau naik, dia harus lewat ini mangga. Saya kan mendidik kepada jemaat. Pada waktu itu dia naik Chang Musi. Ya, dia lihat itu mangga yang ada, diambil. Dia bilang, saya kan hanya ngomong, Bu, kalau kau mau memangga, kau omong saya. Jangan kau petik, ini masih muda. Dan ini punya Tuhan. Kau minta sama saya. Itu kan dia punya nama kan didik. Bukan pencuri. Kau minta sama saya. Tapi Pak Herman tahu, pada waktu saya berbicara macam begitu, dia ngamuk. Iya Bu, tapi saya kan marah sudah. Saya kan nasihatkan betul. Jangan kau ambil begitu. Kau minta sama saya, tak kasih. Supaya engkau keberkatan, sebab curi itu tidak baik. Apalagi ini milik Tuhan. Saya tidak makan ini mangga. Saya mangga, saya mingguan naik. Cuma saya ajarkan jangan ambil. Kau minta tak kasih. Kalau tidak ada saya kasih, beli di luar saya kasih sama kamu. Tapi waktu saya berbicara, dia marah sama saya. Waktu dia marah, saya diam. Wes, aku tidak mau ngomong. Daripada aku totung, aku pusing, sumpek, hatiku sakit. Padahal firman Tuhan bilang, jangan engkau mengusik hamba yang diurapi. Ya sudah, tak diam. Singkat cerita, apa yang terjadi? Dia berdoa, minta kekuatan. Tiba-tiba dia dengar bahwa orang ini sudah sakit. Anaknya datang, Ma, itu yang orang ini sekarang sakit, Ma. Aduh, sakit ya. Kalian, aduh Tuhan, kasihan. Tapi pada waktu itu selesai, dia bilang, oke, kita pergi besuk. Sesudah itu bilang mau besuk, anaknya ngomong, Ma, dah usah pergi besuk, Ma. Orang itu wes mati, Ma. Coba Pak Herman lihat, dia bilang betapa Tuhan membela orang-orang ini. Sakit ini hati. Sehingga pada waktu itu kami rencana pergi ke sana untuk mentransaksikan sesuatu. Dan orang yang saya bawa bersama-sama mengerti firman. Langsung dia batal. Dia tidak mau. Kenapa? Dia bilang, tidak, saya batal. Kenapa? Saya takut.
Curi mangga saja mati, apalagi kalau saya salah sama dia. Curi mangga saja mati, apalagi saya salah. Dah jadi. Dan hamba Tuhan itu ngomong sama saya, gimana Cang Muse? Saya berkata, orang ini tidak jadi. Kenapa? Waktu engkau cerita tentang curi mangga saja mati, dia tidak berani lagi. Wes ndak, dia bilang. Ndak golek pekoro. Waduh, kenapa dia harus begitu? Saya kan ndak sengaja ngomong. Oh, saya bilang iya. Nah maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Banyak di luar orang arif. Namanya arif, tetapi dia tidak arif. Saya teringat kita pernah dikasih kesempatan memakai villa yang besar di luar kota. Pemiliknya Pak Arif. Arif dia, tapi orangnya tidak arif. Pak Herman, jangan kau tidur situ. Keluar kau dari sini. Ya sudah, saya diam. Itu saya tahu itu adalah satu pembentukan. Kalau saya tahu saya salah, saya bertobat. Tetapi ini kan orang dunia. Ya, tetapi akhirnya juga sekarang dia udah mati dengan kanker. Mengenaskan. Nah kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayatnya yang ke-16 coba kita melihat. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Rasul Paulus dengan jelas dia mengatakan pergunakanlah waktu ini. Waktu ini sudah singkat Bapak Ibu. Jangan kita pakai yang lain-lain. Datang kita cari Tuhan. Waktu ini kita pakai untuk melayani Dia. Waktu ini kita pakai untuk menjadi certerang, menjadi contoh, menjadi berkat bagi orang lain. Pakai ini waktu. Jangan waktu ini kita sia-siakan dengan jalan kemana-mana, jalan kemana-mana. Apalagi kalau sudah dikasih fasilitas segala semua, wah pakai fasilitas dengan enak, jalan kemana-mana segala semua. Saya juga heran, di gereja sekarang ada 6 biji mobil ditaruh di sini. 6 biji mobil. Coba keluar nanti hitung di belakang. Ada 6 biji mobil. Saya bilang konglomerat punya mobil, saya tidak 6. Iki 6 saya bingung. Pak Daniel nanti tolong bawa pulang 1 terlalu penuh di sini. Ada orang mau cari mobil aja bingung. Ya, bingung. Tapi ini 6 biji dikasih. Waduh. Tapi apa saya ambil itu mobil 6 biji, saya jalan semua? Tidak. Mobil saya tidak pernah saya pakai. Tidak pernah saya pakai. Saya pergi renang, ada anak-anak saya yang jemput sama saya. Ya itu kan fungsinya anak. Saya sudah umur masa begini. 6 biji. Tapi apakah dengan saya mendapatkan seperti ini? Saya mulai pergunakan waktu ini untuk berfoya-foya, senang-senang dan lain-lain. Tidak, Tuhan bilang, pakai ini waktu untuk jadi berkat. Bapak Ibu, saya cerita sama Bapak Ibu. Saya ini sebagai gembala punya pergumulan berat. Bukan untuk diri saya, tetapi untuk anak-anak saya. Karena firman Tuhan di dalam Yohanes 10 mengatakan, gembala yang benar nyawa pun dia pertaruhkan. Gembala yang benar dia ingat terus anak-anaknya. Persis Tuhan Yesus. Pertaruhkan. Saya tahu saya punya anak-anak di dalam bulan 10 ini punya pergumulan berat. Bulan 10 ini. Pergumulan berat. Ada pergumulan ini, pergumulan ini, pergumulan ini. Saya ingat terus. Tuhan tolong. Gimana ini Tuhan? Tuhan tolong. Gimana ini Tuhan? Ini pergumulan ini secara manusia akal tidak mungkin Tuhan. Ini membutuhkan biaya dana yang besar. Dari mana Tuhan? Menurut pikiran kita. Kalau seumpama ini waktunya sudah selesai,
Kalau tidak ada, bagaimana Tuhan? Anak-anak mereka mau dibawakan kemana? Kan punya pergumulan. Sebab bapak ibu punya anak, saya juga punya anak. Sama. Bukan bapak ibu punya anak saja, tetapi anak-anak bapak ibu itu adalah anak saya juga. Saya pikir. Satu saat saya pulang dari renang, saya turun di muka yang sama-sama dengan saya pulang. Saya masuk pintu, tiba-tiba Roh Kudus bicara sama saya. Besok kamu pergi keluar kota, ajak semua pergi. Kamu tinggal di sini. Loh, ini tinggal ini disuruh ke number 1. Loh Tuhan, engkau suruh begitu? Ya suruh. Tidak apa-apa, saya jalan. Masalah dana, urusan kemudian. Kau bawa pergi. Satukan roh itu. Ajak bercakap-cakap. Biasa orang kalau gelap dengan terang, kalau mau ngomong kan tidak bisa. Karena rohnya bertolak belakang. Biasakan ajak bercakap-cakap. Bicara terus. Saling mendoakan terus. Ya sudah. Saya masuk ke kantor. Andre coba kau cek. Hotel ini bagaimana? Singkat cerita lihat semua. Oke, baik. Saya telepon. Biasanya kalau saya ajak itu pasti tolak. Ya, tapi waktu kemurahan Tuhan, oleh kasih karunia Tuhan waktu saya tolak, tidak sama sekali menolak dan semua jalan. Itu kasih karunia Tuhan. Maka itu orang kalau mau dengar. Dan pada waktu itu kami berangkat, jalan, senang. Sampai di sana senang, tidur senang, makan senang. Ada makanan begitu banyak kami makan. Mulai dari jam 6 pagi kami duduk sampai jam 10 makan. Senang, tertawa terus. Bertatap muka, berbicara, dilancarkan. Roh-roh yang tidak benar itu disatukan kembali segala semua. Apa yang terjadi? Pulang sampai di sini. Malam ada doa malam. Datanglah kami doa malam. Tapi pada waktu doa malam itu, disitulah Tuhan berbicara. Pada waktu membaca firman Tuhan, disitulah Tuhan berbicara. Engkau lakukan ini. Hanya itu saja yang Tuhan ngomong. Tuhan ingatkan hidup kita itu semua sudah disediakan sama Tuhan. Tapi Tuhan ingatkan engkau lakukan ini. Langsung dia ngomong sama suaminya atau ngomong sama istrinya. Tuhan suruh saya lakukan ini. Iya, langsung dicari. Ketemu, langsung selesai. Semua urusan itu selesai. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ini. Kadang kita tidak sadar. Maka itu tadi firman Tuhan bilang, pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada ini pakai, bukan untuk bertawur. Waktu yang waktu itu pakai. Kemarin saya berbicara dengan satu anak muda. Saya kemarin waktu ibadah. Saya pergi di dokter gigi. Pulang. Saya cari anak muda ini di mana. Katanya udah pulang. Loh, kok pulang? Saya diamkan saja. Saya sudah selesai. Saya dilaporkan. Oh, tadi ada anak muda. Membawa koko-koko datang ke sini. Oh, bagus. Saya angkat telepon. Saya bilang, pasti malaikat surga bersorak-sorak. Karena ada satu jiwa yang dimenangkan. Pasti Tuhan senang sekarang malaikat bersorak-sorak. Tapi kalau besok engkau bisa bawa lagi, bukan malaikat yang bersorak-sorak, Tuhan Yesus yang bersorak. Maka itu dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya Bapak yang Tuhan percayakan menggembalakan anak-anak yang ada di sini. Marilah kita pergunakan waktu ini. Besok pagi saya minta semua pengikut-pengikut, ada 11 orang, jam 5 pagi sudah ada di sini. Kita berangkat, kita ke Ungaran, berdoa di sana. Tolong
Berdoa di sana jangan berpikir, waduh kami pergi sana berdoa. Pulang nanti sore nanti makan ada lode. Makan dengan peye. Maka itu tadi malam Ivon ada ngomong, Om bolehkah saya jual peye di gereja? Saya bilang bukan boleh lagi. Satrek kamu bawa sini dibeli kape. Karena Ivon itu kalau buat peye itu made in Ibu Gohong. Ibu Gohong saya rayu peyenya tidak keluar. Tapi ilmunya sudah didapatkan dari Ibu Gohong turun kepada ini. Boleh saya bilang. Saya jual 5.000, murah itu 5.000, 7.500. Kenapa sekarang baru ngomong? Om, sudah Om 5.000 saja Om. Dah, saya bilang 7.500 masih berdebat. Saya bilang kamu ini jadi orang kok keras sih. Ya sudah dari 7.500 ya 7.500. Iya Om. Ya jangan Om. Kamu lihat saya video call. Kamu lihat saya ada di mana sekarang. Saya kasih tunjuk sama dia. Di dokter. Kenapa? Karena kerasmu membuat saya stres. Oh ya Om mana-mana Om mana-mana. Bapak Ibu, pergunakan ini waktu menangkan jiwa, bawa jiwa-jiwa yang sedang tersesat, bawa jiwa-jiwa yang sekarang sedang kering. Banyak orang di luar sedang kering. Mereka kering, mereka marah terus. Karena kering hati. Karena sumpek, ekonomi sudah seperti ini. Pemasukan sudah tidak ada. Kering. Orang ngomong sedikit sudah tidak kuat, sensi, marah. Pak, Bapak kok ngomong begitu? Loh, saya udah lihat sekarang baru-baru ini. Ada beberapa orang mereka bertaur. Karena apa? Hanya sepele sedikit saja. Tidak terima. Taur. Saya bilang kamu ini lagi kering. Karena susah, sudah. Maka itu datang ibadah. Sedikit Yesus, tapi ibadah pun tidak mau. Baca firman pun tidak mau. Jadi sedikit dengar orang ngomong, marah. Ngomong orang kasar. Jangan saya bilang. Berbicara yang baik. Maka itu apa yang dikatakan di sini. Ya, pergunakan waktu ini. Karena apa? Hari-hari ini adalah hari yang jahat. Jahat. Kan lagi semua susah. Cuma jemaat surya kebenaran pun masih pun susah. Tapi hati kan penuh dengan tenang. Mukanya semua bulat-bulat. Kemarin saya lihat Tiffany punya muka. Bulat deh. Kayak apa namanya? Semangka. Bulat deh. Saya bilang kamu ini fa, saya bilang amin. Orang kalau diomongi fa itu hoki, amin. Kalau bilang kamu bohoki, marah. Mukamu bulat. Padahal punya masalah. Dia bilang, saya pernah ada menghadapi titik yang terendah. Maka itu dia ikut nanti ke Ungaran. Tapi di sini kita melihat, masih pun punya masalah, muka tetap bercahaya. Seperti apa yang dikatakan bercahaya. Kayak Devi ini, guyu terus. Enak ini. Ya. Maka itu Bapak Ibu, mari, hari-hari ini jahat sekali. Apa yang terjadi? Tadi saya baca, warga Jakarta jangan keluar-keluar rumah dulu. Bukan COVID lagi. Akan terjadi hujan besar, banjir. Kita tidak tahu, heboh sekarang di mana-mana, tsunami dan lain-lain. Bukan tidak ada, itu ada. Cuma tidak tahu kapan waktunya. Maka itu Tuhan Yesus katakan apa? Berjaga-jagalah. Kamu tidak tahu kapan aku datang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Hari-hari ini jahat sekali. Benar-benar jahat. Benar-benar jahat. Maka itu kita harus jaga. Karena apa? Iblis ini dalam keadaan begini mengaum-ngaum mencari orang yang siap ditelan. 1 Petrus 5 ayatnya, coba kita baca dulu ayatnya yang ke-7. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Apa yang Tuhan pesankan? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kita tidak usah khawatir ya. Kita tidak perlu takut ya. Ada yang khawatir bagaimana hidup di bulan 10 ini. Bagaimana sampai malam bangun kepikiran. Tuhan sudah bilang jangan khawatir. Tapi kan juga selesai. Tidak usah khawatir, serahkan saja. Anak saya Kesia harus bayar uang kuliah 17 juta lebih. Bulan 9 terakhir. Ya juga jalan. Tenang-tenang saja. Ada begitu banyak kebutuhan-kebutuhan. Kalau kita tidak khawatir, segala semua tengah malam bangun. Bingung, gelisah, tidak bisa tidur. Wah itu repot. Maka itu Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Yang memelihara kita itu Tuhan, bukan siapa-siapa. Dia mau pelihara kalau kita ada di dalam jalan yang benar, Dia pasti pelihara. Dan juga di dalam ayatnya ke-8, dan sadarlah, kita butuh kesadaran. Siapa kita ini sebenarnya? Kadang orang itu lupa daratan. Tidak sadar siapa kita ini. Cuma tahu ada di atas langsung sudah. Lupa itu di bawah. Hei, sabar dulu. Kita harus sadar. Siapa kita ini? Maka itu dia katakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis yang berjalan-jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Ini iblis ini mengaum-ngaum. Terus dicari siapa yang dapat ditelan. Dia masuk sini. Pertama dihantam dulu sama gembala. Kuat enggak gembala ini? Kalau kuat, dihantam lagi yang lain. Tapi yang paling penting atas dulu dia kasih jatuh. Sebab kalau jatuh atas, semua bawah ini jatuh. Atas jatuh, semua tidak menjadi contoh. Habis. Ini iblis jahat. Bukan kita manusia yang jahat. Iblis ini jahat. Dia usaha kasih jatuh yang di atas. Saya senantiasa berkata, hati-hati loh pelayan-pelayan Tuhan. Teristimewa yang menyampaikan firman. Hati-hati loh. Kalian sampaikan itu bagus. Kalian bisa menguraikan semua itu bagus. Sistematis itu bagus. Itu indah. Tetapi kita jaga. Jangan sampai plak jatuh. Peng. Iblis tertawa. Kadang waktu kita menyampaikan. Wah dikagumi. Waduh luar biasa indahnya. Tapi pada waktu kita jatuh. Loh kok gini. Menjadi batu sandungan. Kadang kita berbicara seperti ini. Wah indah. Tapi pada waktu kita jatuh, loh kok gini? Berapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh. Orang kagum semua Nuh itu hebat. Bisa membangun bahtera. Bisa bertahan di dalam hujan lebat karena dia ada di dalam kapal. Tapi pada waktu dia sudah ada di atas. Orang bilang hebat Nuh. Kaya yang begitu luar biasa.
Tapi kita melihat hanya dikorek dengan anggur saja dikasih mabok. Habis. Jadi kita ini pedang bermata dua. Hati-hati. Tapi saya minta jangan putus asa. Manusia itu ada jatuh, ada bangun. Karena iblis berusaha mau menjatuhkan kita anak-anak Tuhan. Jangan mau kita jatuh. Kita harus kuat. Jangan mau jatuh. Jangan mau simpan kedagingan dalam hidup ini. Memang kedagingan itu enak. Tapi ujung-ujungnya binasa. Jangan mau. Anak-anakku. Kalian sudah dari bawah ini berusaha dengan malang melintang. Kalian diproses dengan habis-habisan. Kalian dibentuk dengan habis-habisan. Apakah mau jatuh hanya sekedar itu saja? Loh, saya berbicara ini saya risiko loh. Iblis dia ada sembunyi di pinggir situ. Suhe, Herman, kau boleh omong ya. Sebentar kamu juga tak bikin jatuh sama saya. Kita lihat pengkhotbah dunia, Benny Hinn. Dunia, dia datang itu jutaan orang cari dia. Dia hanya ngomong Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Dia hanya nyanyi. Semua nangis. Dibikin sama iblis kekurangan opo. Oh, kekurangan hari iki le pagi-pagi bojone dak melo. Oh, bagus. Istrinya dak ikut, maka itu saya berangkatkan istri tetap ikut. Istrinya dak ikut. Oh, ya bagus. Kan pengagumnya banyak. Mengikuti dia kan. Sekretarisnya kan banyak, segala semua. Hati-hati kalau sudah di atas. Sudah mulai ada sekretaris-sekretaris. Hati-hati kalau kita sudah ada sedikit naik. Hati-hati. Dihantam dengan perempuan, plak jatuh. Jadi jemaat Tuhan yang ada di sini, kalau mau melihat supaya gembalamu kuat bertahan, ya, kalau ke gereja pakailah pakaian yang baik, yang sopan santun. Jangan kalian pakai pakaian yang naik sampai di atas. Sehingga pendetanya mulai khotbah. Dia melihat ini, wih luar biasa. Sehingga dia katakan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita buka Mazmur 133. Tapi dia bukan bilang Mazmur, dia bilang marilah kita buka Mansur. Dia bilang, kenapa? Pikirannya udah kacau. Pakailah, kalau bisa pakai seperti Devina begini. Panjang turun sampai ke bawah. Pak, gereja totok, ndak main. Memang sekarang ini harus ndak main. Hidup kudus, hidup benar, itu saja. Maka itu dia katakan sini, sadarlah dan berjaga-jaga lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang siap ditelan. Bagaimana kita ini? Orang-orang ini. Bagaimana ini? Herman, kau masih kuat? Kalau engkau diberkati banyak, kau masih kuat? Maka itu saya ini bersyukur. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya tidak silau dengan uang. Saya tidak silau dengan berkat duniawi. Karena waktu saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya sudah bikin silau dengan harta. Jadi kalau saya lihat harta, saya diam-diam saja. Itu titipan. Apa artinya? Maka itu saya kalau melihat orang yang berduit sombong, saya lihat saya kuabo sama mereka. Ngerti kuabo? Ini orang dah tahu kau ini miskin, kau ini telanjang, kau ini kaya, cek sombongnya. Saya melihat. Kadang saya coba, ada orang-orang yang
duduk sekarang ada di atas. Mereka sudah semi konglomerat. Mereka mulai berbicara dengan sombong. Waktu ketemu dengan saya tahu dulu dia pemain kopi. Saya ngomong sama dia. Dia mulai ngomong dengan angkat kepala. Dan saya mulai masuk. Di tahun sekian saya jalankan ini. Engkau tahu ini. Kamu kenal ini, kau tahu ini. Saya main sampai sekian banyak. Saya main sampai sekian banyak. Loh, kamu gini. Jadi saya bilang saya udah liwat. Kalau sekarang sejak kau naik ke atas. Tapi untuk apa kau naik di atas baru kau mendengkeng? Tuhan bilang apa? Lebih baik mata satu masuk surga daripada kau punya mata dua masuk neraka. Jadi orang kalau sombong mata satu itu harus dicungkil kasih keluar supaya dia masuk surga. Saya sampaikan firman Tuhan ini. Saya sayang betul-betul saya punya anak-anak ini. Saya sayang betul-betul. Karena saya sudah melihat. Barusan saya ketemu dengan si orang yang papan namanya ada nama di Jakarta, Surabaya. Pada waktu saya ketemu dia sedang renang. Saya bertanya, towermu kamu mau apakan? Aku bingung Pak Herman. Saya mau apakan? Sekarang ini tower saya bangun. Mau pasarkan aja tidak ada. Bisa. Saya bilang bangun terus, slow. Dia bilang, kenapa? Uang tidak punya. Loh, kamu kan uang banyak, kau dapat terima uang 1,7 triliun. Tidak ada uang. Mau cari kredit bank sekarang tutup semua. Bingung aku. Bagaimana pekerjaanmu yang rencana kamu mau membangun pabrik, sementara stop dulu. Karena uang tidak punya. Sumpek Pak Herman. Wokani, Cui Hao. Saya lihat engkau paling senang. Saya datang sini paling 15 menit, saya udah harus lari. Karena saya punya pergumulan terlalu banyak. Tapi saya lihat engkau di sini. Sampai jam 10 pun tidak ada yang kau bingung. Saya bilang dulu saya sama engkau persis begini. Bahkan saya tidak bisa keluar. Karena belum apa-apa pagi-pagi udah takut dulu. Bagaimana cek yang sudah saya buka sekian banyak. Belum ada dana untuk tutup. Saya harus duduk jaga telepon dengan merokok cari bagaimana ini. Ini yang saya mau, dia bilang. Saya tidak bisa lepas ini. Saya coba membukakan pikiran kita. Membukakan hati kita. Sehingga dia katakan, saya ini susah. Saya punya anak, saya panggil sama dia. Nyok, kamu kalau mau minum, jangan engkau pergi di luar. Kalau kau pergi di luar, kumpul dengan orang-orang stres semua yang ada. Kalau engkau stres, kau datang duduk dengan papa, kita beli whisky, kita minum sama-sama habis kita tidur. Jangan kau pergi kumpul di luar. Dan saya katakan sama dia, hati-hati lo anakmu. Kalau engkau lepaskan dia kumpul di luar, dia mulai minum-minuman. Dan nanti sabu mulai datang, wah dia pukul kepala, wah jalan, dia bilang. Pusing. Maka itu saya bilang, anakmu kau izinkan seperti. Saya bilang nanti dia mulai kumpul dengan teman-teman dan mulai sabu mulai masuk. Dan di situ cinta mulai ambil dia. Seumur hidup dia ada di dalam tahanan. Aduh, dia bilang, kau omong begini bikin saya beban. Tapi dia kembali lagi dia tanya sama saya. Tapi saya kepingin tanya kepada kamu, kamu ini pendeta. Bagaimana anakmu? Saya hanya ngomong, anak saya jam 9 sudah di atas ranjang, sudah tidur. Opo mana iki tidak pernah keluar. Tanya, buat opo? Kerja. Buat apa? Kerja. Kerja apa? Edit. Tidak pernah keluar. Meskipun mobil ditaruh segala semua, tidak pernah keluar. Hanya di rumah. Apakah anak ini tidak? Karena mereka sudah terdidik. Maka itu anak-anak saya yang ada di sini. Ojo sikil dowo, jangan takut pasangan tidak ada. Tuhan sudah janjikan pasangan tulang rusuk Tuhan akan kasih. Maka itu saya bilang, kamu ingat ya,
Kamu cari pasangan. Kalau kamu sedang pacaran sekarang ini, kamu yang kuasai laki-laki. Kamu yang kuasai. Tapi kalau sudah menikah, suamimu akan kuasai kamu. Sebelum kamu melangkah, kalau kamu sudah tidak bisa kuasai laki-lakimu, pacarmu, lebih baik kau tinggal. Kau cari yang lain. Jangan masa mudamu kau sia-siakan dengan pacaran, sekian lama baru habis. Jangan. Kau betul-betul berdoa dan biar Tuhan yang kasih. Jangan sampai sudah jalan lama baru kita lihat. Kita mau omong kita punya pacar ini tidak bisa. Mau ini tidak bisa, mau ini tidak bisa. Susah kamu. Maka itu anak saya, kakak saya pesan. Kes, aku pesan. Kau cantik, kau masih muda. Pacaran satu kali cari yang cocok. Jangan sampai tidak. Sebab kalau kau dapat yang tidak, nanti kau dikuasai seumur hidup kau susah. Ingat aku pesan, jangan kau cari orang kaya, kau cari anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Ya. Ingat, dia hanya jawab, iya aku, iya aku. Nggak bisa Andre lagi. Andre, kau sudah umur 32. Ayo, kau punya bapak sudah umur. Lo umur mau kemana saya? Ya, ayo, cari yang benar. Supaya bisa dukung engkau dalam melayani. Pak, kau setiap minggu kau ngomong Andre terus. Ya kita kan berdoa. Saya pergi Ungaran juga saya berdoa ini. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, lawanmu si iblis berjalan-jalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelan. Kita ini siap ditelan? Bagaimana? Kita ini manusia, tidak ada yang hebat. Maka itu saya beberapa waktu yang lalu sedang saya berenang, si Alfred omong sama saya di Sangerila. Om, kenapa ini pohon ini kok tumbuh ini ada yang lurus bagus. Tapi ini kenapa pohon ini yang lain melungker kiri, melungker kanan, melungker kiri. Oh bagus ini pertanyaan. Kemarin di pohon di Pacet. Om ini pohon pinus, ini pohon apa om? Om pohon pinus. Kok lurus bagus, kok lurus bagus. Tidak ada bengkok ini pohon pinus. Saya bilang inilah Tuhan Yesus datang, dia cari ini pohon-pohon yang bengkok-bengkok ini. Supaya apa? Pohon-pohon ini kehidupan. Kita yang sedang bengkok-bengkok ini, aslinya bengkok-bengkok ini. Ya. Ketemu sama Tuhan Yesus pegang ini pohon. Dan dia mau dipegang. Diluruskan sama Tuhan Yesus. Diluruskan sama Tuhan Yesus. Tapi yang lurus ini, masih ada bengkok-bengkok sedikit. Tidak ada yang sempurna. Masih ada bengkok. Tuhan Yesus datang, pegang. Di situ kita melihat, dia mau, dia jadi sempurna. Maka itu kita melihat ada orang kalau dia sudah mau pegang itu Tuhan Yesus dan dia tidak mau lepas sama Tuhan Yesus, dia akan terus seperti Tuhan Yesus. Dia lurus. Tapi kalau dia lagi bengkok dipegang sama Tuhan Yesus, ditarik lurus. Dia tidak mau, dia berontak. Saya hanya membayangkan ini pohon kelapa. Dia miring. Dia miring ini pohon kelapa, ada buah di atas. Ditarik sama Tuhan lurus, pegang lurus. Tidak mau dia berontak, buang. Buahnya pasti banyak jatuh. Pasti banyak jatuh. Maka itu Tuhan bilang, jangan kita lepaskan sumber pengharapan ini. Kalau kita lepas sumber pengharapan ini, nanti hidup kita ini kembali. Bahkan firman Tuhan mengatakan, yang jahat 7 itu datang, lebih jahat lagi.
Maka itu manusia. Ada yang keluar aslinya udah bagus. Adalah manusia juga yang keluarnya tidak bagus. Ada manusia yang lahir rambutnya keriting. Ada manusia yang lahir rambutnya lurus. Tapi kita berusaha keriting ini kita rebonding sama dia. Rebonding atau boarding saya tidak tahu. Dia lurus. Tapi sebentar dia gelo lagi. Dia keriting lagi. Tapi ada orang yang sudah lurus. Dia lurus terus. Maka itu saya bilang. Saya bersyukur. Saya tidak omong siapa, saya omong tentang keluarga saya. Istri dan kedua anak. Saya melihat istri saya tidak bilang dia sempurna, tidak. Saya melihat kedua anak saya, Andre dan Kesia, saya tidak bilang sempurna. Saya tidak pernah melihat istri saya ini kepahitan sama saya. Kepahitan kepada jemaat. Pernahkah ada di antara jemaat yang melihat ibu gembala kepahitan kepada bapak ibu? Tolong lihat. Ada? Saya tidak pernah melihat dia kepahitan. Dan saya tidak pernah melihat anak saya, Kesia. Saya berdoa. Saya tidak tahu, anak-anak kaum muda yang tahu. Adakah Kesia kalau sedikit disodor gini langsung dong gitu, kepahitan langsung pahit? Ada? Saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu istri saya. Adakah bapak ibu yang dikasihi Tuhan melihat Andre yang ada di sini? Kalian senggol sedikit sama dia. Langsung dia pahit langsung. Pernah ada. Saya tidak pernah lihat. Tetapi kalau ada kalian begitu. Saya kumpul dengan istri saya 30 sekian tahun. Saya tidak pernah lihat. Waktu saya punya pergumulan. Ada dekat-dekat saya semua. Keluarga dan lain-lain buat. Tidak pernah dia wadul sama saya. Tidak pernah dia kepahitan sama orang-orang itu. Dan bahkan saya juga pernah membuat pada waktu itu saya belum bertobat. Saya sakiti dia. Saya berpacaran 3. Tidak pernah satu kali pun dia korek itu. Dia diam. Nah inilah. Karena saya tahu mungkin pohon itu agak miring-miring sedikit. Ketemu Yesus. Maka itu saya pesan. Kalau istri saya, kedua anak saya, mereka jaga saya menjadi batu sandungan, sudah tidak benar. Tapi saya berdoa, urapan Tuhan yang ada di sini. Ya. Dia sanggup merubah kita. Nol dipotong rambut. Mungkin dia bilang, lo nol dipotong. Ya dia bilang panas papa, mama panas, bagus. Potong. Kenapa potong? Keriting semua mama di belakang, semua keriting semua saya potong aja supaya pusing kepala. Ya. Tapi nanti ditumbuh keriting lagi. Bukan saya bilang dia tidak baik, tidak. Cuma memang. Tapi kita percaya ada harapan dalam Tuhan. Saulus yang begitu jahat. Saulus itu jahat loh. Orang mau bunuh orang itu kan jahat. Tadi pagi kurang lebih 10 menit saya duduk di meja makan sambil minum kopi. Tuhan kasih ingat sama saya. Kamu lihat itu Saulus itu jahat dia bilang. Bunuh orang. Bunuh karakter orang. Bunuh ini, bunuh ini. Tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus. Rubah enggak Saulus? Rubah enggak. Imanmu yang menyelamatkan engkau.
Mungkin tidak enak ini khotbah. Tapi saya jaga ini. Saya punya anak-anak. Saya jaga. Kalau anak-anak saya susah, saya susah. Saya susah. Tanya istri saya. Jam 2 Tuhan sudah kasih bangun, saya mulai duduk berlutut. Kalau dulu jam 3, jam 4, jam 5 baru kejut bangun, tidak pernah doa. Sekarang jam 2 sudah dikasih bangun. Itu serangan fajar itu mulai datang. Itu roh-roh mulai datang. Cek sama saya Tuhan. Saya mulai duduk berdoa. Tuhan tolong. Dan saya melihat kalau kita susah. Apalagi sekarang hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesusahan. Kita tidak tahu sampai kapan. Bulan 12 vaksin sudah ada selesai. No, masih jalan terus. Pegang omongan saya. Bulan 1-2, no, masih jalan terus. 2-3-4, no, masih jalan terus. Gimana Pak caranya? Marilah kita datang di hadapan Tuhan. Kita cari Dia. Jangan engkau pakai kekuatanmu. Jangan kau mengandalkan manusia. Andalkan Tuhan. Kalau engkau andalkan kekuatanmu habis. Ponakan saya hari Rabu barusan bikin pesta pernikahan. Tidak besar. Karena sekarang tidak bisa besar-besar. Pada waktu itu kami duduk, saya masih diberikan kesempatan untuk memimpin. Dan saya mendoakan waktu makan, saya masih tumpang tangan kepada ponakan saya. Keduanya, satu mereka spesialis pulang dari Filipina ambil dokteran, istrinya juga Filipina ambil dokter kecantikan. Mereka saya tumpang tangan kepada mereka. Pada waktu saya duduk, datang seseorang juga. Siapa? Ponakan juga datang. Mereka ceritakan kepada saya. Kyo, aku beberapa saat yang lalu, aku hancur Kyo. Hancur. Ya. Habis saya dibilang. Karena apa? Saya ini sombong. Saya sombong. Saya hancur. Sesudah itu saya nangis, saya ambil waktu, sudah begitu kami mau bercerai. Mau bercerai, keuangan sudah habis, segala tanggungan sudah mau bercerai. Untung suami saya itu baik. Dia bilang jangan kita cerai. Ayo kita kembali, kita bertobat. Bertobat apa saya tidak gini? Ya sudah, dia bilang kalau kamu mau, ayo kita kembali. Mereka mulai datang lagi, mereka mulai introspeksi diri. Ya memang sombong, jalan tidak lihat orang, meremehkan orang, dinasihati tidak bisa, suka ngejas orang, suka sepelekan orang, suka menjelekan orang. Ya sudah, dia bilang, saya habis, mau bayar anak sekolah saja tidak bisa, saya diam. Jadi timbullah mau pecah ini keluarga, mau cerai. Tapi pada waktu itu kami datang, kami berdoa, Tuhan tolong, kami sadar kami tobat. Saya tobat betul-betul, suami saya tobat, kita mulai hidup baru. Tuhan mulai pulihkan. Yang dia berbicara kepada saya, Kekeo tahu dia bilang, saya punya teman itu yang ada itu semua sosialita. Ngerti? Sosialita. Ngerti? Mereka kelihatan pada waktu itu, wah hebat. Semua jadi bayar kredit card, gesek kiri kanan segala semua. Mereka hidup berglamor. Hai, EKY. Kumpulan saya macam begitu. Anak-anak muda. Di sini saya berharap no. Kalau kalian sosialita begini tidak ada pelayanan di sini. Pelayanan di Benjeng sana. Sebab di sini semua orang kudus. Amin. Kena COVID begini. Bangkrut HP. Hancur.
Yang punya rumah 8 kena kemakan semua. Karena apa? Mereka punya duit, mereka pakai padahal uang bank. Mereka tidak bisa bayar itu bunga, mereka tidak ini. Disita semua, habis. Kalau habis orang bertobat baik. Tapi mereka tidak bertobat. Habis mereka cari lagi laki-laki. Siapa yang mau piara sama mereka? Coba kita lihat, apakah dia anak Tuhan? Ya, anak Tuhan. Mereka di dalam satu gereja yang besar. Ya. Dalam nama Yesus. 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 Biar berkat ini turun. Mereka mau lari, mau cerai. Mau cari laki-laki. Untuk siapa yang bisa piara kepada mereka lagi. Supaya mereka mau jadi perempuan sosialita. Habis semua. Pabriknya habis, segalanya semua. Jadi suami yang waktu itu dikatakan kaya, dia senang. Pada waktu sekarang hancur, dia tinggalkan suami, dia mulai cari lagi laki-laki lain. Yang bisa ngingoni dia. Saya teringat barusan pagi-pagi saya dengan Andre berenang. Pada waktu berenang kami naik di lantai 3, kami mandi. Andre katakan, "Papa lihat ini. Ini kapsalon." Tahu aja dia. Makanya saya senantiasa pasang mata-mata di sana sama dia. Ini kapsalon. Kapsalon ini Papa, ini dipiara om-om, koko-koko, ongko-ongko piara. Dia buka kapsalon. Sekarang pandemi kapsalonnya tutup. Syukur. Maka itu, sudahlah. Saya berharap sore, saya akan lanjutkan firman Tuhan lagi. Untuk teruskan ini. Kalian mari datang. Kalian dengar. Mau jalan besok. Ini yang Tuhan taruh. Kalian dengar. Masih ada sambungan yang betul-betul menyeramkan. Yang belum saya korek ini. Sebentar datang. Kalau koko bos lagi pergi, datang. Dengar ini. Jangan kita jadi Kristen mingguan. Sekarang ini kita harus kuat. Kita harus maju terus. Dan saya minta pemusik singer. Karena sebentar ini belum selesai, masih ada lanjutan. Dan sore saya akan teruskan firman Tuhan ini. Karena ini sangat-sangat penting.